Di ujung barat Indonesia, di tanah Serambi Mekah yang penuh keberkahan, Aceh telah lama dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sini, pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan yang memegang peran penting tidak hanya dalam melestarikan tradisi keislaman, tetapi juga dalam membentuk karakter generasi muda. Namun, di era modern yang terus berubah ini, pesantren tidak lagi hanya berkutat pada pendidikan agama semata. Pesantren modern di Aceh kini membawa pengaruh besar bagi generasi muda dengan pendekatan yang lebih dinamis, menyatukan tradisi dan inovasi. Bayangkan, seorang pemuda Aceh yang dulunya hanya belajar ilmu fikih, kini juga memahami teknologi informasi, berbicara dalam bahasa Inggris, bahkan menguasai coding dan digital marketing. Inilah gambaran bagaimana pesantren modern di Aceh melahirkan generasi yang tangguh. Generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga mampu bersaing di era globalisasi. Pengaruh pesantren modern ini terlihat jelas dalam cara generasi muda Aceh memandang dunia. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada tradisi, tetapi juga berpikir visioner, berani menghadapi tantangan zaman. Dengan dukungan pesantren modern, pemuda Aceh kini memahami bahwa menjadi religius tidak berarti menutup diri dari kemajuan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan dakwah, memperkuat identitas mereka sebagai muslim yang adaptif. رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجلها. Jadi Dayah Terpadu Isapuddin ini adalah atas nama pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh ulama Aceh. Jadi mereka membangun satu dayah yang terpadu untuk bisa menjawab tantangan zaman. Semakin zaman, semakin canggih, semakin maju. Jadi para ulama itu membangun pesantren ini. Kemudian yang dimulai pesantren ini tahun 1999 atau 2000. Ini dimulai dengan beberapa orang santri, putra dan putri, tidak banyak. Itu dipimpin oleh Abu Haji Nasiruddin Daud dan wakilnya juga dibantu oleh sekarang Dr. Tunku Haji Tarmizi Daud. Jadi 1 tahun setelah itu kami dari Dayah Syamsuddha dipindah ke Kanwil ke sini. Saya sendiri. Jadi kami duduk musyawarah dengan ulama-ulama lagi bagaimana dayah ini yang lebih baik. Karena waktu itu murid hanya sedikit sekali, sekitar 20 orang kurang. Duduklah ulama-ulama tua-tua itu sepakat bahwa dayah ini harus kita bangun yang terpadu. Jadi ada kitab kuning dan ada pelajaran SMP SMA, karena dulu asal muasal di sini ada SMP SMA. Kemudian murid tahun pertama waktu itu alhamdulillah tahun pertama tahun 2000-2001 200 orang lebih. Itu yang luar biasa Allah berikan. Kemudian tempatnya masih sangat darurat karena membeludak. Kami terima, kalau tidak kami terima berarti nganggur 1 tahun generasi, itu adalah rugi besar. Jadi dalam hal itu kami seluruh ruang-ruang sekolah, rumah sekolah kami manfaatkan untuk tempat tidur dan belajar. Sekolah belajar kitab kuning dan tempat tidur. Itu dalam darurat. Tapi karena mutu dan kualitas bagus, anak itu tidak ada masalah. Tahun depan lebih banyak lagi. Sampai
4 tahun 2001-2024 ada murid kira-kira 500 orang lebih kurang. Kemudian tsunami. Waktu tsunami habis semua. Habis karena anak yang diambil oleh orang tuanya hari Sabtu untuk pulang ke kampung bersama keluarga. Keluarga habis, nenek-nenek habis, kampung-kampung habis. Habis semua. Ya, habis semua. Yang sisa di sini ada lebih kurang 300. Satu orang yang meninggal. Ya, anak Aceh Selatan Seri Wahyuni itu, tapi jenazahnya dapat. Kemudian setelah itu dibersihkan oleh NGO 5 rumah jamu masjid, kemudian bersih. Selesai itu diperbaiki manfaat kami. Terima lagi murid di sini dengan ada catatan dari sekolah yang bersangkutan sedikit surat tanda ada belajar. Terima lagi murid di sini. Sampai alhamdulillah sampai sekarang setelah tsunami, alhamdulillah ayah ini sedikit-sedikit untuk lebih baik lagi sampai yang kita sekarang. Ini dibangun oleh NGO Palang Merah Switzerland. 30 miliar. 25 miliar untuk gedung, 5 miliar untuk mobiler. Keunggulan di daerah di sini, yang di sini ada kitab kuning. Kemudian ditambah sekarang dengan tahfidz. Jadi yang unggulnya kitab kuning, tahfidz, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan berbagai macam kesenian di sini diajarkan. Anak kita di sini umumnya ada juara-juara ya, hampir seluruhnya. Kalau nggak juara itu 2 atau 3. Kemudian santri-santri kita yang keluar juga ada ke Mesir, ada ke Sudan, ada ke Jakarta, ada ke Malaysia. Hampir seluruh daerah santri ada. Ya, santri yang sudah sukses, ya, yang sudah tamat di sini, di berbagai daerah ada santri kita. Dan ada yang jadi dosen, ya, di IAIN, UIN dan sebagainya. Ada yang jadi guru daerah, ada yang pedagang, ada yang berbisnis. Jadi bervariasi anak-anak kita di sini. Maka inilah daerah Insyafuddin yang terletak di tengah kota Banda Aceh, termasuk daerah kita diprioritas oleh pemerintah daerah. Apa saja event yang dilakukan di sini. Ada juga di Bali, tapi banyak dipilih tempat di Insyafuddin. Jadi pemerintah mengakui daerah Insyafuddin adalah daerah yang bermutu, berkualitas, bersih, indah, nyaman, dan orang-orang dari luar itu banyak yang sudah ke sini. Hari itu dari Malaysia, sudah ada ke sini. Ya, alhamdulillah. Dan guru kita ini yang luar biasa. Hampir seluruh pesantren ada guru di sini. Guru yang mengajar kitab kuning ya ada di sini. Kemudian guru umum dari Unsiah berbagai jurusan dan dari UIN juga. Jadi guru ini dipadu dari Unsiah, dari UIN dan dari dayah tradisional, dayah salafi. Maka ini yang diharapkan dayah ini oleh masyarakat. Dan kami anak-anak itu kami didik di sini tidak boleh bully walaupun terjadi ya sendiri anak-anak, dan haram bully ya. Kemudian harus sopan santun sesama, kasih sayang, baik, dan dengan guru juga tidak ada macam-macam. Di sini dijaga kebersihan, maka kami didik kebersihan, bersih hati, bersih jiwa, bersih lingkungan, bersih pesantren. Itulah kunci di sini adalah bersih sesuai dengan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian iman. Pesantren modern juga menjadi solusi bagi generasi muda di tengah arus informasi yang kerap menyesatkan. Di era media sosial dan perkembangan teknologi, pesantren modern di Aceh hadir sebagai benteng moral yang mengajarkan nilai-nilai akhlak. Mereka tidak hanya diajarkan untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam menyaring informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Kurikulum pesantren modern di Aceh kini mencakup berbagai bidang ilmu, mulai dari sains dan matematika,
hingga pelajaran kewirausahaan. Generasi muda dibekali keterampilan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tak heran jika banyak alumni pesantren modern yang kini sukses menjadi tokoh penting di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun nasional. Lebih dari itu, pesantren modern di Aceh telah berhasil menginspirasi generasi muda untuk terus melestarikan budaya Aceh yang Islami. Mereka diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang tetap memegang teguh tradisi sambil beradaptasi dengan modernitas. Dalam bahasa mereka, dalam cara mereka memimpin, terlihat jelas semangat pesantren yang membentuk mereka. Begitulah pengaruh pesantren modern di tanah Serambi Mekah, Aceh. Di tangan pesantren modern, masa depan generasi muda Aceh adalah masa depan yang penuh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang ingin saya sampaikan bahwa jumlah dayah dalam database tahun 2023 1685 dayah, terbagi kepada dua kategori. Kategori pertama dayah salafiyah, kemudian kategori yang kedua dayah terpadu atau modern. Yang terpadu itu kisarannya 400 unit lebih. Salah satunya yang tercatat di dalam database kami adalah dayah terpadu Insapudin. Program dan kegiatan-kegiatan di dayah Insapudin itu kami support, kami dukung, malah termasuk insentif tenaga pendidik pun kami dukung. Jadi membantu insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di dayah Insapudin. Termasuk tahun-tahun anggaran sebelumnya kita membantu sarana dan prasarana untuk dayah Insapudin. Begitu juga kita mendukung upaya peningkatan sumber daya santri yang ada di dayah Insapudin. Baru-baru ini santri di dayah Insapudin itu mendapat prestasi dalam lomba pidato Kamtibmas dayah se-Aceh. Jadi dayah Insapudin mengirim utusannya dan mereka berprestasi mendapat juara dalam lomba pidato Kamtibmas di kalangan dayah se-Aceh yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Dayah Insapudin itu telah mampu melahirkan santri-santri yang berprestasi. Tidak hanya dalam hal pidato, juga dalam hal-hal seni. Mereka itu banyak yang berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Maka salah satu dayah terpadu modern yang mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah dayah Insapudin, karena memang posisi keberadaannya itu di Banda Aceh. Nah, harapannya agar dayah Insapudin itu benar-benar menjadi dayah terpadu yang kemudian bisa melahirkan santri-santri, para alumni yang punya keunggulan, yang punya sumber daya yang baik. Dan kemudian kita dorong agar mereka itu bisa berkiprah tidak hanya dalam sosial kemasyarakatan, keagamaan, tapi juga bisa berkiprah di dunia ekonomi, jadi pengusaha, jadi pejabat, kira-kira begitu, di dunia politik, juga jadi anggota dewan. Malah kita berharap agar mereka itu bisa menjadi wali kota, jadi bupati, bahkan menjadi
Gubernur Aceh ke depan, itu harapannya. Karena saya punya cita-cita agar santri itu menjadi pemimpin, kemudian saya menginginkan agar ke depan itu Aceh itu betul-betul menjadi sebuah wilayah yang rahmatan lil alamin dengan formalisasi syariat Islam yang sudah diimplementasikan di Aceh. Itu harapannya. Jadi syariat Islam itu akan berjalan kalau memang pemimpin itu punya jiwa syariat, kan begitu. Jadi harapannya santri yang kita pastikan mereka pasti punya semangat untuk penegakan syariat Islam di negeri ini. Itu harapannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Tengku Haji Burhanuddin MK, Ketua Umum Yayasan Pembina Insafuddin. Kita harapkan ke depan Dayah Terpadu Insafuddin yang di dalamnya ada SMP dan SMA bisa berkembang, dan alhamdulillah pada tahun 2021 akhir kita sudah mencari lahan baru yang berada lokasinya adalah di kawasan Tol Belam Bintang, dekat pintu Tol Belam Bintang, seluas lebih kurang 4 hektar yang insyaAllah tanahnya sudah kita bebaskan, dan insyaAllah dalam beberapa tahun ke depan insyaAllah akan kita lanjutkan pembangunannya. Dan sekarang kita sedang mencari donatur-donatur luar sehingga tanah lahan yang setelah kita bebaskan itu bisa kita bangun pengembangannya di kawasan Belang Bintang di sana. Barangkali demikian yang perlu kami sampaikan, sehingga lembaga kita ini ke depan lebih berkembang, lebih maju, tidak hanya pendidikan umum, bahkan pendidikan agama pun bisa berkembang lebih baik. Dan kita harapkan nanti di kawasan Belang Bintang juga kita bagi dalam 2 kelompok, barangkali ada pendidikan dayah murni, dan satu lagi kita kembangkan dalam bentuk dayah terpadu yang di dalamnya ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santri Akhir Dayah Terpadu Insafuddin. Saya Dia Safira, berasal dari Nagan Raya, dan teman saya Faridah Hanum Samosir, berasal dari Medan. Di sini kami akan meliput beberapa aktivitas kami keseharian kami di Dayah Terpadu Insafuddin, dimulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kami merasa sangat menyenangkan berada di Dayah Terpadu Insafuddin, dan juga kami merasa sangat bermanfaat di sini dikarenakan kami diajarkan berbagai macam hal, dimulai dari bahasa yang terbagi menjadi 2 bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan membaca kitab kuning, di mana kitab kuning juga diajarkan oleh ustadz-ustadz yang sangat berpengalaman, dan juga ada program tahfizul Quran, di mana kita diharuskan untuk menghafal Al-Quran. Saya bakal bahas tentang our daily activity, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa aja sih yang santri Insafuddin lakuin setiap harinya? Jadi pertama kita tuh bangun tidur terus kita mandi, kemudian turun untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh ada pengajian bersama atau tadarus pagi. Setelah kita tadarus pagi, kemudian lanjut ke kelas kitab. Nah di sini kita belajar kitab untuk dasar-dasarnya, kemudian nanti kita implementasikan di kelas. Nah ada 2 hari untuk belajar kitab, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Hari-hari berikutnya kami akan mengadakan mufrodat sobahi yang akan dikontrol oleh bagian bahasa itu sendiri. Kemudian setelah mufrodat sobahi kami akan bersiap-siap untuk menuju kelas. Jam 7:10 kami akan berangkat ke kelas. Pertama kami akan makan dulu nih. Habis makan jam 7:30 kami naik ke kelas dan memulai aktivitas belajar mengajar. Di situ nanti kami ada belajar fisika, matematika, dan lain-lain seperti sekolah pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kelas-kelas kitab. Nah, setelah kami belajar pagi, sekitar jam 12:15 kami akan turun. Kemudian bersiap-siap untuk mengikuti sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kami pergi ke dapur, makan bareng-bareng kawan, karena kan dapurnya dapur umum ya, dapur bersama, jadi makannya pasti rame-rame. Nah jam 2 setelah dapur tutup kami akan kembali ke kamar dan tidur siang. Jadi setelah tidur siang ini nanti kami akan bangun kembali pada jam 3. Di jam 3 kami akan mandi, kemudian bersiap-siap untuk turun ke musola melaksanakan sholat asar. Setelah kami sholat asar, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan olahraga ataupun
mahfuzot sama I pada Jumat sore. Setelah kami melakukan mahfuzot, muhadasa ataupun olahraga, kami akan kembali ke asrama. Kami memiliki waktu senggang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terbengkalai mungkin. Kemudian bagi yang belum mandi juga apabila sempat dia boleh mandi. Kemudian kami akan turun lagi ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, tadarus, serta sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya, kami akan bersiap-siap lagi, masuk lagi ke kelas pada jam 9. Setelah itu, pada jam 10 kami akan turun dari kelas dan kegiatan belajar mengajar telah selesai. Setelahnya kami akan berdoa bersama di lapangan pada jam 10.30. Setelah jam 10.30, setelah berdoa dan mengabsen, memastikan semua santri hadir, mengecek apakah ada yang sakit dan lain-lain, apakah ada yang pulang, mendata kehadiran setiap santri, maka kami akan benar-benar beristirahat. Dan itulah kegiatan kami sepenuhnya pada satu hari. Nah, di sini juga ada beberapa program unggulan, yaitu tahfiz, bahasa, ekstrakurikuler, serta kitab. Nah, jadi ada jam-jam khusus untuk belajar kitab. Beberapa santri yang memang ingin belajar kitab dengan serius, maka dia akan mendapatkan kelas tambahan dari jam 11 sampai jam 12 malam. Kemudian anak-anak tahfiz dan ekstrakurikuler lainnya akan mendapatkan jam tambahan pada hari Minggu ataupun malam Senin jam 9 sampai jam 10. Kemudian apabila itu bahasa, maka akan ada jam tambahan pada setiap paginya dan muhadasah. Sebenarnya ini program wajib dan semua santri wajib mengikutinya. Namun bagi yang beberapa orang yang benar-benar ingin sangat-sangat improve dalam bahasa, dapat mengajukan rekomendasi kepada ustadz-ustazah sehingga dia akan diberikan les tambahan. Kemudian jangan lupa, di sini juga ada yang namanya public speaking class pada setiap hari Sabtu dan pramuka pada setiap hari Sabtu siang. Itu aja Kak Dea? Ya. Oke, just that from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafri Kaliafat, domisili saya Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Al-Nasyaril Hakiki, domisili saya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Rizki, domisili saya Banda Aceh. Saya masuk Insafuddin karena banyak pelajaran seperti buku-buku pelajaran sekolah, pelajaran kitab. Saya masuk Insafuddin karena ada pelajaran bahasa. Saya masuk Insafuddin karena lihat orang-orang membaca kitab kuning. Keseharian saya di Insafuddin adalah bangun pagi saya sholat subuh, setelah sholat subuh saya melakukan kegiatan bahasa, yaitu kegiatan mufradat seperti belajar bahasa Arab dan Inggris. Setelah saya belajar mufradat, saya melakukan kegiatan pagi seperti biasa, seperti mandi, makan dan pergi sekolah. Dan saya pergi sekolah dan pulang. Dan saya melakukan sholat zuhur. Setelah saya sholat zuhur, kami akan pulang ke asrama untuk tidur siang, dan setelah tidur siang kami akan melanjutkan sholat asar. Setelah sholat asar di daerah kami ini ada kegiatan bahasa. Setelah bahasa, olahraga seperti silat, rapai, saman, dan sepak bola. Dan setelah kami olahraga tu makan dan mandi. Habis mandi kami pergi ke musola untuk sholat maghrib. Setelah kami sholat maghrib, kami melakukan kegiatan membaca yasin dan melakukan kegiatan sholat isya. Serta setelah melakukan sholat isya, kami melakukan pembelajaran di kelas, yaitu kitab-kitab. Setelah melakukan membaca kitab, kami memberikan waktu 30 menit dari jam 10 hingga setengah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.